Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana yang positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari sebelumnya, yakni yang pertama, kaitan budaya positif dengan modul 1.1 yang berupa filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Yang kedua, kaitan budaya positif dengan materi modul 1.2 berupa peran dan nilai guru penggerak. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Bagian yang ketiga, kaitan budaya positif dengan materi modul 1.3, yakni visi guru penggerak. Dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah dicapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Apa sih makna disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Sedangkan teori kontrol, di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut, sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau sejenis penghargaan. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, dalam tanda kutip, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi seseorang.
Posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru, yakni yang pertama sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Adapun kebutuhan dasar manusia, ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yakni 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa memiliki, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif yang ada di kelasnya. Sedangkan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau suatu sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Hal yang menarik di luar dugaan kami yang pertama adalah ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. Yang ketiga, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, saya bisa memetakan motivasi yang dilakukan seseorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Yang keempat, keyakinan kelas yang ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Dan yang kelima, saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Akan tetapi, saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal itu cukup menarik dan penting untuk saya sebagai pemaham. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya, yakni yang pertama, membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya, sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Yang kedua, ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Yang keempat, dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, akan tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan. Karena memang belum membuat sesuatu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Maka dari itu, kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa.
Saya mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau tentunya. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Pernah, tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan, karena belum ada pembentukan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Ada hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas. Apa? Yaitu perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif.